kami tidak bisa melayani secara optimal. Yang penyakit yang ringan, Pak. Kalau yang sudah berat ya kita terpaksa rujuk. Dirujuk. Program Oku Sehat itu, Bos. Itu apa yang sudah dilakukan, Oku Sehat itu? Ini alhamdulillah klinik kesehatan awal-awal 2020-2021 kita masih banyak aksen keluar itu mengadakan bakti sosial itu. Ya. Di mendekati 2023-2024 ini banyak diam di tempat karena mereka yang datang kan. Saya nggak tahu Mas Imam, kenapa yang sakit itu masih memilih ke Basnas ya, ke Alapia ya. Padahal puskesmas kan banyak itu, rumah sakit ada. Tapi banyak yang ke sini itu. Tapi memang kami tidak bisa melayani secara optimal. Ini ada usaha yang bagus sebetulnya. Kami sudah ngajukan ke Sumsel ya. Karena memang ini PT Semen Batu Raja ini kan besar. Ya, PT Semen Batu Raja ini besar, cuman dana ini dikelola oleh provinsi. Kami mengajukan dan juga mendistribusikan saja kan. Ya, kami sudah ajukan. Untuk klinik itu dari dulu sudah kami ajukan. Tolong kami hanya minta untuk biaya personal dan obat saja. Pembelian obat itu. Obat saja per bulan sehingga kami tidak keteteran kan. Nah yang saat ini ya kami hanya berikan bantuan yang penyakit ringan. Konsultasi misalnya ya. Oke, kan pemeriksaan apa namanya asam urat, darah, kolesterol ini bisa kita kan. Kemudian kalau yang sudah berat ya kita terpaksa rujuk. Dirujuk ya? Ya, dirujuk. Tapi masih aktif kan? Masih aktif. Klinik Alafiyah itu? Ya, Alafiyah itu. Sekarang bukanya tidak setiap hari. Hanya 3 hari dalam seminggu. Seminggu 3 kali? Yo. Oh, capek DHM. Keterbatasan tenaga dan keterbatasan obat. Ya. Kalau kami buka full, cepat benar ininya. Perputaran obatnya ya. Kita nggak sanggup. Kita belum sanggup. Di medisnya dari mana? Ya, medis kita di bawah Dokter Umero Susi ya. Di Puskesmas Kunaraja. Di bawah beliau. Dan kita punya perawat di sini ya. Ada 3 orang ya. Yang standby. Standby ya. Bergantian mereka piket. Karena saya tidak bisa memaksakan mereka harus datang terus. Ya, saya nggak sanggup membayarnya Mas Mam. Nah, misalnya ini obat Pak Ketua, misalnya obat minta bantu dengan di Oku ini kan banyak rumah sakit nih. Ya. Ada rumah sakit ini, itu gitu kan. Ada mungkin ada klinik-klinik yang punya perusahaan, dinkes sendiri. Bahkan ada gudang farmasi ya, di Tanjung Agung. Ya. Nah, bisa nggak kita kerjasama kolaborasi? Ini loh, klinik Alafiyah perlu support obat. Bisa nggak gitu Pak Ketua? Seharusnya bisa. Tapi sudah 2 kali saya ngirim surat untuk itu belum jalan. Harusnya bisa itu. Ya. Sekarang yang paling memungkinkan itu ya kita ke apotek dan beli gitu. Alasannya nggak ada balasan. Itu Wakam 4 yang paham tempo hari ya, yang membawa klinik itu. Pak Gufron ya. Memang belum berhasil. Dan beliau juga orang puskesmas kan. Ya. Tahu dia. Alumni ya, pensiunan dari Kepala Puskesmas Batu Marta udah 2. Ya. Sayang ya. Sayang itu. Nah ini lagi kita ajukan ke Basnas Provinsi. Sudah oke kan. Tinggal menunggu waktu, mudah-mudahan kalau itu terrealisasi obat lancar dan tenaga operasionalnya bisa kita bayar gitu kan. Itu ke Basnas Provinsi itu minta obat atau dana operasional? Dana operasional ya. Tentu dana obat juga. Iya loh, karena kan pengelola. Sekarang banyak gratis kan. Iya. Masa perusahaan di Oku ini nggak mampu gitu loh? Harusnya mampu. Nah, itu. Inilah ironis ini. Iya, farmasi, puskesmas, dinkes, gudang obat dibantulah klinik Alafiyah sama-sama untuk kesehatan masyarakat loh. Iya. Mungkin tinggal komunikasi. Nah. Tinggal klik mungkin. Lebih intens komunikasinya. Nah, tolong dibantu kasihan Basnas juga untuk masyarakat. Kok bukan untuk pribadi. Iya. Oke, kembali ke potensi zakat nih Pak Ketua. Berapa besar sih potensi zakat di Oku nih? Kalau potensi besar sekali Pak Yang. Jadi kalau bicara potensi, ASN kita ini kan ASN-nya aja konon kabarnya 7 ribuan ya.
6.000-an. 6.000 ya. Ya. 6.000. Sekian. Saya berhitung-hitung, kalau rata-rata 10.000 saja lah, itu kan sudah 60 juta per bulan. Keberatan mungkin Pak Ketua. 5.000. 5.000. 5.000 saja misalnya. Baru PNS. Iya. Artinya 10.000 itu keberatannya di mana? Rokok aja berapa? yang merokok, Yang Pak Ketua, kan? Gitu. Yang udah merokok kan aku udah merokok Iya. katanya. Iya. Itu sampai setengah bungkus. Ya begitulah. Kalau dari pertama ASN ya, yang sudah jadi mitra kita nih harusnya mensupport itu. Yang kedua BUMN, BUMD, BUMS, ya, badan usaha milik negara, daerah, swasta. Ya. Alhamdulillah kita sudah mulai nih. Ya. BDAM sudah mulai, ya, BPR sudah mulai. Mudah-mudahan yang lain menyusul itu kan. Iya, iya, iya. Kemudian juga kayak swasta, warung-warung. Tapi kemarin di bulan puasa itu ada berapa ratus warung saya surati itu. Warung makan. Warung makan saya surati agar menyumbangkan dalam bentuk Makanan, dana ataupun makanan itu ya. Alhamdulillah ada juga yang masuk ya. Tapi tidak seluruh masuk ya. Mungkin belum familiar saja. Belum tergerakkan. Atau kami yang kurang intent. Keterbatasan tenaga kan untuk mengunjungi mereka. Ya karena harus dijemput bola itu harusnya kan. Ya. Mudah-mudahan ke depan akan ada. Kemudian lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, pondok pesantren yang sekarang banyak di Batu Raja ini kan. Kalau semuanya bergerak bersama-sama, saya yakin ini dahsyat ini. Masyarakat umum. Kecil ngurusi klinik, Pak Ketua ya? Kecil sekali. Nah. Kita, Mas Imam, saya informasikan lah ya. Ketika kami masuk di tahun 2020, ini kan minus ya. Minus. Kemudian tidak pakai target kan. Tidak ada target. Targetnya 40 juta, ada laporan 40 juta di tahun 2020. Awal masuk. Setelah itu kami tarik naikkan 2021 750 juta. Naik lagi di 2022 kalau tidak salah 1 miliar 250 juta. Di 2024 1 miliar 750 juta targetnya. Di tahun 2025 tahun ini 2M target kita. Target. Ya, apakah itu bisa tercapai gitu kan? Saya sebetulnya mudah sekali mencapainya. Asalkan semua stakeholder yang tadi saya sebutkan masuk semua. Itu saja saya tercapai semua. Yang 40 juta, 750, 1250, 1750 yang terakhir masuk. Masuk semua. Alhamdulillah bisa mencapai target itu ya. Mencapai target walaupun memang belum sempurna. Belum sempurna gimana? Dana itu tidak sepenuhnya masuk ke kami. Masih di, misalnya Benanga, PT Semen, masih kering satu PT Semen, masih kering satunya Minang. Tapi dilaporkan kepada kita. Sebatas melaporkan. Laporannya. Tapi dananya kembali lagi kepada mereka untuk mengatasi masalah lingkungan ring satu dari perusahaan-perusahaan ini. Itu udah bagus. Itu melalui UPZ berarti? Ya melalui UPZ. UPZ-nya menyampaikan ini dana. Kayak Minang, ini dana misalnya sekali store dia 15 juta misalnya. Itu hampir 70% kita kembalikan lagi ke ring 1 Minanga. Karena di sana ada TPA, ada Mustahik juga. Di guru ngaji. Tapi datanya ada, guru ngaji. Datanya masuk ke kita bukukan di sini kan. PT Semen sama, paling tidak kami ini kan dapat antara 35 sampai 40 juta per bulan. Tapi dananya masuk tapi keluar lagi. Oh gitu. Lewat katakan. Numpang. Karena itu untuk TPA. TPA itu ada 60 TPA. Di masing-masing TPA itu ada 5 guru misalnya kan, 5 ustazah. Nah itu langsung kembali lagi ke situ. Ya, kami melakukan pembinaan. Adalah dana operasional untuk itu dari PTBA, PT Semen. PT Semen. Oh. Tapi kalau seandainya dari PT Semen itu bulat-bulat persentase, mungkin bukan ring satu aja yang kami tangani. Bisa meluas dari OKU. Nah itu kapan? Kan lucu nih, perusahaan di Batu Raja. Oke lah, dulu mungkin di provinsi gitu kan. Sekarang kan sudah full di Batu Raja. Tapi pengelolaan zakatnya masih diambil provinsi. Kapan pulang ke OKU? Nah itu.
Kita sudah sampaikan itu ke direksi Pismen, ke Pak Bupati kita sampaikan juga, ke kawan-kawan provinsi kita sampaikan juga. Ya sangatlah tidak bagus saya bilang itu, seluruh karyawan dari direksi sampai ke staf ada di Batu Raja. Zakatnya dikelola oleh provinsi kan gitu kan. Basnas Oku hanya menerima kayak pipa lah, Catatan. saluran aja nyalurkan. Oh ya. Dari Basnas salurkan, tolong bagikan ke sana kan. Kita bagikan. Suruh lah gitu ya. Saya menganggap itu penerimaan Oku kan, kita anggap, tapi uangnya tidak di Oku kan, langsung. Tidak sampai 1 hari masuk rekening kita, itu loh sudah langsung dibagikan lagi. Harus. Ya harus. Besok kan udah minta laporan lagi itu. Ditanya bagaimana pelaporannya. Dan kita membina 60 TKTPA itu. Ring 1. Ring 1 Pismen Batu Raja. Nah ini saya sampaikan, andaikan kita pakai persentase dari 100% yang berzakat berinfak perselaku dari TBA Pismen Batu Raja. Nggak usah lah 100% Mas Imam. 80 deh. Ya, Palembang kita hargai, Lampung kita hargai, Oku kita hargai. Oh iya, di Lampung, Palembang ya. Ya, kan dulu walaupun Palembang sudah nggak ada kan pernah ada kan. Oke lah, misalnya persentase 30% Palembang, misalnya kan 20% di Lampung ya, 50% di Batu Raja, nggak apa-apa. Masih bisa kita membantu, bukan hanya ring 1. Ya. Oku Perluas. ya. Karena sering saya mendapatkan pertanyaan atau pernyataan dari masyarakat, loh, PT Semen itu kan bukan milik ring 1 saja loh. Benar. Mas Herman, itu kan kita merasakan semua loh dampak dari PT Semen ini. Harusnya merasakan juga keberadaan PT Semen Batu Raja itu. Saya sampaikan ke direksi sudah. Ya mungkin Pak Bupati lah perlu nanti untuk lebih menguatkan pembicaraan kami. Seperti itu. Terus apa tanggapan dari Basnas Provinsi? Kalau Basnas Provinsi karena payung hukumnya itu ada pada mereka pada waktu itu. MOU itu ya? MOU-nya itu. Jadi biarlah dulu seperti itu. Tapi dia akan perhatikan khusus Oku kan. Ditingkatkan lagi pendistribusian ke Oku kan. Prioritas itu ya? Prioritas itu kan. Maka nanti ada klinik itu diperhatikan gitu kan. Kemudian juga mungkin pembinaan ke ekonomi produktifnya. Karena kalau PT Semen Batu Raja itu sebetulnya Pak Direksi itu menghendaki lebih ke ekonomi produktif. Ya. Ya, seperti tadi Cikian misalnya kan. Atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Itu lebih utama dia inginkan itu. Biar lebih terasa keberadaannya di masyarakat itu. Itu per bulan berapa itu Pak Ketua dari kalau ke provinsinya? Saya nggak melihat. Ratusan itu. mungkin? Oh iya pasti. Ya, udah pasti itu. Per bulan itu ya? Iya, pasti. Kalau per bulannya ke Oku aja sampai 35-40 juta, berarti kan lebih dari itu kan. Itu baru satu kegiatan, belum kegiatan yang lain kan. Artinya perlu usaha keras untuk mengambil alih. Ya kita bukan mungkin melanjutkan deh. Bukan mengambil alih. Bukan mengambil alih. Bahasanya. Cuman lebih memperhatikan Oku lah. Mungkin seperti itu. Iya. Kan layak-layak saja karena memang perusahaannya ada di Oku. Kemudian karyawannya ada di Oku itu kan. Apa masalahnya kan gitu. Benar. Iya. Domisilinya karyawan itu sekarang banyak di Oku semua. Udah full kan? Udah full. Itu yang kita persoalkan benar itu. Ya harusnya Oku lebih merasakan dampaknya. Kalau itu kita kelola di Oku, saya yakin memang lebih berdampak. Terus perusahaan lain kayak geothermal belum itu. PLTU yang di Keban Agung sama di Terusan. Nah ini ya dalam rencana kita ke depan ini. Ya mudah-mudahan ini bisa diperkuat oleh Mas Imam ini. Iya. Jangan lupa informasi ya. Nah, jangan. Nanti. Kami sudah terakhir ini. Nanti itulah kita bagus zakat gimana ke depan gitu loh. Iya, oke terakhir Pak Darman. Untuk himbauan ajakan kepada seluruh masyarakat Oku, ASN, perusahaan untuk yuk berzakat ke Basnas Oku. Ya, alhamdulillah terima kasih Mas Imam. Siap. Atas media yang disiapkan ini. Saya mengajak kepada kita semua muslimin dan muslimat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, para
muzaki, mari kita sadari ya. Karena memang ini kewajiban ya, ini kewajiban. Kalau dalam bahasa Al-Quran, amwalihim, ambillah, suruh ambil itu kekayaan para muzaki ini untuk dibagikan kepada fakir miskin. Mari secara sadar sajalah kita yang berzakat, yang sudah mampu berzakat, mari berzakat. Yang belum, mari berinfak gitu. Ya. Mari kita perkuat waktu. Ini kita bantu pemerintah Kabupaten Oku dengan melalui dana Basnas ya, Najis ini, zakat infak dan sedekah. Aman dan aman. Kita aman syar'i, aman regulasi dan aman RKRI. Nah, itu. Jangan lupa zakat ke Basnas Oku. Terima kasih Pak Darman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.